Di kampung kami, malam Jumat selalu diisi pengajian. Warga berkumpul, membaca doa bersama. Seperti biasa, Arman hampir tidak pernah absen. Sejak menikah, hidupnya terlihat tenang. Hanya saja, istrinya, Lilis, selalu memilih di rumah. Awalnya itu terasa biasa saja. Sampai akhirnya, hal kecil itu mulai terasa berbeda. Langit mulai berubah warna saat azan maghrib terdengar dari musola kecil di ujung gang. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk mengingatkan warga bahwa malam Jumat telah tiba. Di kampung itu, malam seperti ini selalu terasa lebih hidup dari biasanya. Arman berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia merapikan peci hitamnya, sesekali menarik kerah bajunya agar terlihat lebih rapi. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu pelan dengan gelas. "Lis, aku berangkat dulu ya," ucapnya sambil melirik ke arah dapur. Lilis tidak langsung menjawab. Ia masih berdiri membelakangi Arman, seperti sedang menuang air. Beberapa detik kemudian, ia baru menoleh sedikit. "Iya, hati-hati," jawabnya pelan. Arman mengangguk. "Kamu nggak ikut?" Seperti biasa, pertanyaan itu selalu mendapat jawaban yang sama. "Nggak dulu, badan lagi capek." Nada suara Lilis terdengar datar, tapi tidak aneh. Justru terlalu biasa, seperti jawaban yang sudah sering diulang. Arman tidak memaksa. Ia sudah hafal. Sejak awal menikah, Lilis memang jarang sekali ikut kegiatan di luar rumah, apalagi pengajian malam Jumat. Katanya, suasana ramai membuatnya cepat lelah. "Iya sudah, istirahat aja," kata Arman singkat. Ia mengambil sandal, lalu melangkah keluar rumah. Udara malam terasa sejuk, membawa aroma tanah yang sedikit lembab. Lampu-lampu rumah di sepanjang gang sudah menyala. Beberapa pintu terbuka, memperlihatkan orang-orang yang juga bersiap berangkat. "Man, berangkat," sapa Pak Rudi dari seberang jalan. "Iya Pak," jawab Arman sambil tersenyum. Mereka berjalan bersama menuju musola. Sepanjang jalan, suara obrolan ringan terdengar dari warga yang lain. Ada yang membahas harga sembako, ada juga yang sekadar bercanda soal anak-anak mereka. Semua terasa biasa, terlalu biasa. Hanya saja, di antara obrolan itu, Arman sempat menangkap potongan kalimat yang membuat langkahnya sedikit melambat. "Istrinya Arman itu ya, belum pernah kelihatan ikut ya? Dari dulu begitu. Katanya sih orangnya pendiam atau gimana ya. Tiap malam Jumat selalu nggak ada." Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas di telinga Arman. Ia tidak menoleh. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak mendengar apa-apa. Pak Rudi yang berjalan di sampingnya hanya melirik sekilas, lalu berdeham pelan. "Namanya juga orang beda-beda, ya kan?" katanya ringan, seperti ingin menutup pembicaraan itu. Arman hanya mengangguk kecil. "Iya Pak." Sesampainya di musola, suasana sudah ramai. Tikar digelar rapi. Beberapa orang duduk bersila sambil menunggu pengajian dimulai. Suara ayat suci mulai dilantunkan pelan oleh salah satu warga. Arman duduk di barisan tengah. Tangannya bertumpu di lutut, matanya menatap ke depan, tapi pikirannya sedikit melayang. Entah kenapa, potongan obrolan tadi masih terngiang. Padahal, menurutnya, tidak ada yang aneh. Lilis hanya tidak suka keramaian. Itu saja. Pengajian berlangsung seperti biasa. Tenang, khusyuk, tanpa gangguan. Namun beberapa kali, tanpa sadar, Arman melirik ke arah pintu masuk musola, seperti menunggu seseorang. Padahal ia tahu, Lilis tidak akan datang. Di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Pintu tidak dikunci. Dan Lilis pasti masih di sana, menunggu. Atau mungkin hanya diam seperti biasanya. Malam itu berakhir tanpa kejadian apapun. Arman pulang bersama warga lain, menyusuri gang yang mulai sepi. Angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Saat ia membuka pintu rumah, suasana di dalam terasa sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang katanya tidak pernah benar-benar kosong. Pagi di kampung itu selalu datang dengan suara yang sama. Ayam berkokok bersaut-sahutan, disusul bunyi sapu lidi yang menggesek tanah halaman. Dari keyohan, terdengar pedagang sayur memanggil pelanggannya dengan nada khas yang sudah dikenal semua orang. Arman duduk di teras rumah, menikmati teh hangat yang masih mengepul. Udara pagi terasa segar, meski matahari belum sepenuhnya naik. Di depannya,
beberapa ibu-ibu mulai berkumpul sambil memilih sayur dari keranjang besar. "Men, nggak kerja hari ini?" tanya Bu Siti sambil tersenyum. "Masuk siang, Bu," jawab Arman singkat. Bu Siti mengangguk, lalu matanya melirik ke arah dalam rumah Arman yang pintunya setengah tertutup. "Lilis di dalam?" "Iya, Bu, lagi istirahat." Jawaban itu terdengar biasa saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan entah sejak kapan, Arman merasa ia sudah terlalu sering mengatakan hal yang sama. Bu Siti tidak langsung membalas. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali sibuk dengan sayurannya. Tapi dari sudut mata, Arman bisa melihat ia sempat bertukar pandang dengan ibu-ibu lain. Pelan, nyaris seperti berbisik, suara mereka kembali terdengar. "Jarang banget keluar. Ya, siang gak pernah kelihatan. Malam juga. Namanya juga orang. Kalau terlalu sering di dalam, ya gak bagus juga." Arman menghela napas pelan. Ia tidak marah, hanya merasa tidak nyaman. Ia menyesap tehnya, lalu berdiri. "Aku masuk dulu, Bu." "Iya, Man." Pintu ditutup perlahan. Suara dari luar langsung meredup, berganti dengan keheningan yang lebih akrab di dalam rumah itu. Ruang tamu terlihat rapi seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Kursi kayu tersusun rapi, meja kecil di tengah bersih tanpa debu. Semuanya terasa terlalu terjaga. "Lis," panggil Arman pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke arah dapur. Kosong. Kamar juga tertutup, tapi tidak terkunci. Saat dibuka, Lilis terlihat duduk di tepi ranjang, menghadap jendela. Tirai masih tertutup rapat, membuat cahaya pagi hanya masuk sedikit. "Kamu gak keluar?" tanya Arman. Lilis menoleh pelan, wajahnya tenang, seperti biasa. "Belum pengen," jawabnya singkat. "Udah pagi loh, udara enak." Lilis hanya tersenyum tipis. "Di dalam juga enak." Jawaban itu lagi. Arman mengangguk kecil. Meski dalam hati ia mulai merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan karena jawaban Lilis aneh, tapi karena semuanya terasa terlalu sama, terlalu berulang. Hari itu berjalan seperti biasa. Arman berangkat kerja, pulang menjelang sore. Rumah tetap dalam keadaan yang sama, tenang, rapi, tanpa perubahan berarti. Dan seperti malam-malam sebelumnya, saat azan maghrib mulai terdengar, Arman sempat melirik ke arah Lilis. Perempuan itu sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. "Lis, nanti malam Jumat lagi," kata Arman, hati-hati. Lilis tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya menoleh. "Iya, ikut nggak kali ini?" Pertanyaan itu menggantung sebentar di udara. Lilis menggeleng pelan. "Enggak dulu." Arman terdiam. Ia tidak bertanya lagi. Di luar, suara anak-anak mulai mereda. Satu persatu pintu rumah tertutup. Lampu-lampu kembali menyala lebih terang dari biasanya, seperti malam Jumat sebelumnya. Dan seperti sebelumnya juga, Arman bersiap berangkat sendiri. Saat ia melangkah keluar rumah, suara dari ujung gang kembali terdengar. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat langkahnya sedikit tertahan. Kalau orang terus menjauh dari doa, biasanya ada sebabnya. Kita sih cuma bisa mengingatkan. Arman tidak menoleh. Ia tetap berjalan. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak sepenuhnya bisa ia abaikan. Karena di dalam hatinya sendiri, mulai muncul pertanyaan kecil. Kenapa Lilis selalu memilih untuk tetap di dalam? Dan kenapa kebiasaan itu tidak pernah berubah sedikit pun? Malam itu datang tanpa banyak tanda. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, hanya suasana yang terasa lebih sepi dari biasanya. Arman duduk di ruang tamu setelah pulang kerja. Televisi menyala, tapi suaranya kecil. Ia tidak benar-benar menonton, hanya membiarkan suara itu mengisi ruang yang terlalu hening. Lilis duduk di sudut ruangan, seperti biasa. Posisinya hampir tidak pernah berubah, punggung tegak, tangan di pangkuan, mata mengarah ke depan. Tidak benar-benar melihat sesuatu. "Kamu gak bosan di situ terus?" tanya Arman, mencoba membuka percakapan. Lilis menoleh sedikit, lalu tersenyum tipis. Jawabannya singkat. Salalu bijutu. Arman mengangguk pelan, lalu meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi murotal yang biasa ia dengarkan. Tidak ada alasan khusus, hanya ingin suasana rumah terasa lebih tenang. Beberapa detik kemudian, suara ayat suci mulai mengalun pelan, memenuhi ruangan. Awalnya tidak ada yang berubah, namun perlahan Arman merasa ada sesuatu yang berbeda.
Dari sudut matanya, ia melihat Lilis bergerak sedikit. Bukan berpindah tempat, tapi seperti mengubah posisi duduknya. Tangannya yang tadi diam, kini saling menggenggam. Arman melirik. Wajah Lilis masih terlihat tenang. Tapi ada sesuatu yang lain, rahangnya sedikit mengeras. Dan napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. "Lis," panggil Arman pelan. Tidak ada jawaban. Suara Murotal tetap mengalun, lembut dan teratur. Tapi justru di tengah suara itu, Arman mulai merasa suasana di dalam rumah berubah. Seperti ada yang tidak cocok. Lilis tiba-tiba berdiri. Gerakannya tidak cepat, tapi terasa mendadak. Ia berjalan melewati Arman tanpa menatap, menuju dapur. Langkahnya pelan, tapi terdengar jelas di lantai. Arman menoleh mengikuti. "Kenapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Dari dapur, hanya terdengar suara gelas disentuh, lalu diletakkan lagi. Tidak ada air yang dituang, tidak ada aktivitas lain. Arman mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri, berjalan mendekat. "Lis, kamu kenapa?" Lilis berdiri membelakangi. Bahunya sedikit naik turun, seperti menahan sesuatu. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata, "Pelan, dimatiin." "Ya." Arman terdiam. "Apa itu?" Lilis menoleh sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sebagian wajahnya. Seorang demi nada suaranya tidak tinggi. Tidak, tapi ada ketegangan yang tidak biasa. Arman langsung meraih ponselnya dan mematikan Murotal itu. Seketika, rumah kembali sunyi. Dan dalam keheningan itu, Lilis menarik napas panjang. Bahunya perlahan turun. Wajahnya kembali seperti semula tenang, bahkan sedikit tersenyum. "Maaf," katanya pelan. "Kepalaku agak pusing." Arman menatapnya beberapa saat. Perubahan itu terlalu cepat. Barusan ia terlihat seperti seseorang yang gelisah, bahkan hampir panik. Tapi sekarang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Gak apa-apa," jawab Arman akhirnya. Ia mencoba terdengar biasa saja. Lilis mengangguk, lalu kembali ke ruang tamu. Duduk di tempat yang sama, dengan posisi yang sama. Seperti sebelumnya, seolah kejadian tadi tidak pernah ada. Arman tetap berdiri di dekat dapur. Tangannya masih menggenggam ponsel. Tapi pikirannya tidak lagi tenang. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin benar hanya pusing. Mungkin hanya tidak nyaman dengan suara. Tidak semua orang terbiasa mendengarnya terus-menerus. Tapi entah kenapa, alasan itu terasa tidak cukup. Karena yang ia lihat barusan bukan sekadar tidak nyaman. Itu seperti seseorang yang berusaha menjauh atau menghindar. Malam itu, Arman tidak memutar Murotal lagi. Ia kembali duduk di ruang tamu, menyalakan televisi seperti sebelumnya. Suara acara mengisi ruangan, tapi tidak benar-benar menghilangkan keheningan yang terasa beberapa kali. Tanpa sadar, ia melirik ke arah Lilis. Perempuan itu tetap duduk diam, wajahnya tenang, terlalu tenang. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasa rumah yang selama ini ia anggap biasa saja perlahan mulai terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sejak malam itu, Arman mulai lebih sering memperhatikan hal-hal kecil di dalam rumahnya. Bukan karena ia ingin curiga, tapi karena rasa tidak nyaman itu belum benar-benar hilang. Pagi hari, semuanya terlihat biasa. Lilis tetap di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan sambal yang selalu ada di meja. Semuanya rapi, seperti kebiasaan yang sudah dilakukan berulang kali. "Udah siap," kata Lilis pelan. Arman duduk di kursi kayu, mengambil piringnya. Ia mulai makan tanpa banyak bicara. Sesekali ia melirik ke arah Lilis. Perempuan itu tidak ikut duduk. "Kamu nggak makan?" tanya Arman. "Nanti aja," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar ringan, tidak, tapi entah kenapa, Arman mulai menyadari jawaban itu hampir selalu sama. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Lilis tidak pernah benar-benar makan bersama. Kadang ia bilang sudah makan duluan, kadang bilang belum lapar, kadang hanya tersenyum tanpa alasan yang jelas. Awalnya Arman tidak terlalu memikirkan itu, tapi sekarang semuanya terasa mulai berbeda. Siang hari, saat Arman pulang sebentar untuk mengambil sesuatu, rumah tetap dalam keadaan sunyi. Pintu tidak dikunci. Seperti biasa, ia masuk perlahan. "Lis," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur, kosong, ke kamar, juga
Padahal sandal Lilis masih ada di depan pintu, tidak berpindah sedikit pun. Arman berdiri di tengah rumah, merasa aneh. Ia yakin tadi tidak melihat Lilis keluar. Tidak ada suara pintu, tidak ada langkah kaki. Namun beberapa detik kemudian, Mas, suara itu muncul dari belakangnya. Arman langsung menoleh. Lilis berdiri di dekat pintu dapur. Wajahnya tenang, seperti biasa. "Kamu baru pulang?" tanyanya. Arman mengernyit sedikit. "Iya, kamu dari mana?" "Di dalam," jawab Lilis singkat. "Di dalam mana?" Lilis tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan melewati Arman menuju ruang tamu. "Kenapa?" katanya pelan. Arman menggeleng. "Nggak apa-apa." Jawaban itu keluar begitu saja, meski pikirannya masih penuh pertanyaan. Malam harinya, kejadian lain kembali terulang. Saat azan maghrib berkumandang, Arman sedang duduk di ruang tamu bersama Lilis. Suara azan dari musola terdengar jelas, mengisi seluruh ruangan. Arman bangkit untuk mengambil air wudhu. Namun sebelum ia sempat melangkah jauh, ia sadar Lilis sudah tidak ada di tempatnya. Padahal baru saja ia duduk di sana. Arman menoleh ke segala arah. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu yang terbuka. "Lis," panggilnya. Tidak ada jawaban. Suara azan masih terdengar, lembut tapi jelas. Arman berjalan ke dapur, kosong, ke kamar. Juga untuk beberapa detik, rumah itu terasa benar-benar hening, lebih hening dari biasanya. Lalu saat azan hampir selesai, Mas, suara itu kembali terdengar. Arman menoleh cepat. Lilis sudah duduk lagi di ruang tamu, di tempat yang sama, dengan posisi yang sama, seolah tidak pernah pergi. Arman menatapnya cukup lama. "Kamu tadi kemana?" tanyanya pelan. Lilis menoleh, ekspresinya tenang. "Di sini tadi nggak ada." "Ada," jawabnya singkat. Arman terdiam. Percakapan itu berhenti di situ. Tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan lanjutan, dan seperti biasa, semuanya kembali terlihat normal. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Lilis tidak pernah keluar rumah, tidak pernah ikut kegiatan warga, tidak pernah terlihat saat siang terlalu terang. Dan setiap kali Arman mencoba bertanya, jawabannya selalu sederhana, selalu seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Namun bagi Arman, hal-hal kecil itu mulai terasa menumpuk. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang jelas, tapi cukup untuk membuatnya mulai merasa bahwa ada sesuatu di dalam rumah itu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Sore itu, langit terlihat mendung sejak siang. Angin berembus pelan, membawa bau tanah yang basah meski belum turun hujan. Arman duduk di teras rumah, memperbaiki sandal jepitnya yang mulai longgar. Di seberang jalan, beberapa warga terlihat berkumpul seperti biasa. Obrolan ringan terdengar samar, bercampur dengan suara anak-anak yang berlarian. Arman sebenarnya tidak terlalu memperhatikan, sampai sebuah suara memanggilnya pelan. "Man." Ia menoleh. Seorang lelaki tua berdiri tidak jauh dari pagar rumahnya. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Warga biasa memanggilnya Pak Wiryo. Ia jarang bicara, tapi kalau sudah bicara, orang-orang biasanya akan diam mendengarkan. "Monggo, Pak," kata Arman sopan. Pak Wiryo tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri di tempatnya, menatap Arman dengan mata yang sulit dibaca. "Kamu sibuk?" "Enggak, Pak. Santai aja." Beberapa detik, hening. Angin kembali berhembus pelan, membuat daun-daun kering di halaman bergerak. Pak Wiryo akhirnya melangkah mendekat, lalu duduk perlahan di bangku kayu di teras. "Sudah lama kamu di sini?" katanya. "Iya, Pak. Hampir 2 tahun." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Istrimu sehat?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi entah kenapa Arman merasa ada sesuatu di baliknya. "Sehat, Pak," jawabnya singkat. Pak Wiryo tidak langsung membalas. Ia hanya menatap ke arah dalam rumah yang pintunya sedikit terbuka. "Kamu sering dengar orang ngomong?" tanyanya pelan. Arman tersenyum tipis. "Namanya juga kampung, Pak. Pasti ada aja." Suasana kembali hening sejenak. Lalu, dengan nada yang tetap tenang, Pak Wiryo berkata, "Di sini ada kepercayaan lama, Man." Arman tidak langsung menanggapi. Ia hanya mendengarkan. Kalau ada orang
yang selalu menjauh dari ayat-ayat suci, yang selalu menghindar tiap kali doa dibaca. Pak Wiryo berhenti sebentar, menarik napas pelan. Pasak ada yang disembunyikan. Arman menunduk sedikit. Tangannya masih memegang sandal yang tadi ia perbaiki. Itu cuma kepercayaan, Pak, jawabnya pelan. Gak semua orang sama. Pak Wiryo tersenyum tipis. Betul, ayah mengganggu siala setu. Tapi kadang yang tidak sama itu justru yang perlu diperhatikan. Kalimat itu menggantung di udara. Arman tidak langsung menjawab. Ia mencoba tetap tenang, mencoba tetap berpikir seperti biasa. Mungkin Lilis cuman gak nyaman aja, Pak. Dia memang dari dulu gak suka keramaian. Iya, kata Pak Wiryo singkat. Namun kali ini, nada suaranya terdengar seperti tidak benar-benar membantah, tapi juga tidak sepenuhnya setuju. Angin kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya. Pak Wiryo perlahan berdiri. Saya cuma mengingatkan, katanya. Kadang kita terlalu terbiasa dengan sesuatu, sampai lupa mempertanyakan. Arman mengangkat kepala. Maksudnya, Pak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk pelan bahu Arman. Jangan semua diterima begitu saja. Setelah itu, ia berjalan pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti, menyusuri jalan kecil di depan rumah. Arman tetap duduk di teras. Tangannya kini diam, tidak lagi memperbaiki sandal. Pikirannya mulai dipenuhi hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Tentang Lilis yang selalu menolak ikut pengajian, tentang reaksinya saat mendengar murotal, tentang kebiasaannya yang tidak pernah berubah. Semua terasa seperti potongan kecil yang mulai saling terhubung. Namun Arman segera menggeleng pelan. Cuma kebetulan, gumamnya. Ia mencoba tersenyum sendiri. Tidak semua hal harus dikaitkan dengan hal aneh. Tidak semua yang berbeda berarti salah. Ia berdiri, lalu masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Lilis sudah duduk seperti biasa. Wajahnya tenang, tidak ada yang berubah. Kamu dari mana? Tanya Arman. Di sini, jawab Lilis singkat. Jawaban itu lagi. Arman menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Di luar, langit semakin gelap. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasa kata-kata orang lain yang dulu mudah ia abaikan, sekarang mulai terdengar lebih jelas di dalam pikirannya sendiri. Sejak pagi, suasana rumah Arman terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara jelas, tapi karena ada kesibukan yang tidak biasa. Hari itu adalah giliran rumahnya untuk menjadi tempat pengajian malam Jumat. Beberapa ibu-ibu datang sejak siang, membantu menyiapkan tikar, gelas, dan makanan sederhana. Suara obrolan pelan memenuhi ruang tamu yang biasanya sunyi. Arman ikut membantu sebisanya. Ia memindahkan kursi, menyapu halaman, dan sesekali menyapa warga yang datang. Namun di tengah kesibukan itu, pandangannya beberapa kali tertuju pada satu hal, Lilis. Perempuan itu sejak tadi hanya berdiri di dapur. Tangannya sesekali bergerak, tapi tidak benar-benar melakukan banyak hal. Wajahnya terlihat sama seperti biasa, tenang, tapi entah kenapa terasa berbeda. Lebih, Lilis, kamu gak apa-apa? Tanya Arman saat sempat mendekat. Lilis menoleh pelan. Gak apa-apa, jawabannya cepat, terlalu cepat. Kamu kelihatan capek. Biasa. Arman ingin bertanya lagi, tapi Lilis sudah kembali membelakangi, seolah percakapan itu sudah selesai. Menjelang maghrib, rumah mulai ramai. Tikar sudah digelar rapi. Gelas-gelas berisi teh hangat disusun di sudut ruangan. Lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya. Suara azan berkumandang. Arman berdiri di dekat pintu, menyambut beberapa warga yang datang. Senyum kecil ia berikan, meski pikirannya tidak sepenuhnya di situ. Karena sejak azan tadi, ia tidak melihat Lilis lagi. Men, siap ya? Tanya Pak Rudi. Iya Pak, pengajian dimulai tak lama setelah itu. Suara ayat suci dilantunkan pelan, memenuhi ruangan yang kini dipenuhi warga. Suasana terasa khusyuk, seperti biasanya. Namun bagi Arman, ada sesuatu yang terasa kosong. Matanya beberapa kali melirik ke arah kamar. Pintu kamar tertutup. Ia tidak ingat kapan Lilis masuk ke sana. Awalnya ia mencoba fokus, mengikuti bacaan, menundukkan kepala, seperti warga lain. Tapi tidak lama kemudian, sebuah suara pelan terdengar. Tidak jelas, seperti sesuatu yang tertahan. Arman mengangkat sedikit kepalanya. Ia mencoba mendengarkan. Suara itu datang dari dalam rumah, dari arah kamar. Awalnya
samar, hampir tidak terdengar di antara lantunan ayat suci. Namun, perlahan menjadi lebih jelas, seperti seseorang yang menahan napas atau menahan rasa sakit. Arman menoleh ke arah pintu kamar. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih panjang, lebih beberapa warga mulai saling melirik. Bacaan tetap berjalan, tapi suasana perlahan berubah. Pak Wiryo yang duduk di depan membuka matanya pelan. "Man," katanya pelan. Arman langsung menoleh. "Itu dari dalam." Arman tidak langsung menjawab. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berusaha tidak berteriak. Arman berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat saat mendekati kamar. "Liz," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun dari dalam, suara itu masih ada. Arman menatap gagang pintu. Tangannya terangkat, tapi berhenti di tengah jalan. "Pintu tidak terkunci." "Liz, buka pintunya," katanya sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban, hanya suara yang semakin terasa menekan, seperti seseorang yang tidak ingin didengar, tapi tidak bisa menahan. Di belakangnya, beberapa warga sudah berdiri. Suasana pengajian berhenti tanpa disadari. Sunyi, hanya suara dari dalam kamar itu yang tersisa. Pak Wiryo melangkah mendekat. "Buka, Man," katanya pelan. Arman menelan ludah. Tangannya menyentuh pintu. "Liz," suaranya hampir bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara itu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, Arman merasa ragu. Apakah yang ada di balik pintu itu banner-banner istrinya? Suasana di ruang tamu berubah tanpa ada yang benar-benar menyadari kapan tepatnya. Suara pengajian sudah berhenti. Tidak ada lagi lantunan ayat. Yang tersisa hanya napas orang-orang yang terdengar pelan dan satu sumber suara dari balik pintu kamar. Arman masih berdiri di depan pintu itu. Tangannya menggantung di udara, ragu untuk menyentuh gagang. "Buka saja, Man." Suara itu datang dari belakangnya. Seorang ustadz tua yang sejak tadi duduk di bagian depan kini sudah berdiri. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam, seolah memahami sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Arman menoleh sekilas, lalu kembali menghadap pintu. "Tapi dikunci dari dalam, Pak," ucapnya pelan. Ustadz itu melangkah mendekat. "Cupboard." Suara dari dalam kamar masih terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang, seperti seseorang yang kelelahan menahan sesuatu terlalu lama. Arman menarik napas dalam. Tangannya akhirnya menyentuh gagang pintu. Dingin, perlahan, ia memutar. Klik, pintu itu terbuka. Tidak terkunci. Arman terdiam. Beberapa detik ia hanya berdiri, menatap celah pintu yang perlahan terbuka. Suara dari dalam kamar tiba-tiba hilang, sunyi. Ia mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan di dalam tampak seperti biasa. Ranjang di sudut, lemari kayu di sisi kanan, dan jendela dengan tirai yang tertutup rapat. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang rusak. Tidak ada tanda apapun. Dan tidak ada Lilis. Arman melangkah masuk perlahan. "Les," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melihat ke bawah ranjang, kosong. Membuka lemari, hanya pakaian yang tergantung rapi. Tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Padahal, beberapa saat lalu, suara itu jelas berasal dari sini. Di belakangnya, warga mulai mendekat. Namun tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. "Di mana?" bisik seseorang. Arman tidak menjawab. Ia berdiri di tengah kamar, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Atau lebih tepatnya apa yang tidak ia lihat. "Liz," panggilnya lagi. Kali ini lebih pelan. Tetap tidak ada jawaban. Ustadz tua itu masuk perlahan. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, dari sudut ke sudut, seolah mencari sesuatu yang tidak kasat mata. "Sejak kapan istrimu di dalam?" tanyanya. Arman menggeleng pelan. "Saya nggak lihat dia masuk. Terakhir kamu lihat di dapur sebelum maghrib." Ustadz itu mengangguk kecil. Suasana semakin hening. Bahkan suara dari luar rumah terasa menjauh. Arman melangkah mundur, keluar dari kamar. Dadanya terasa sesak. "Ini nggak mungkin," gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah warga. Wajah-wajah di depannya terlihat tegang. Tidak ada yang berbicara.
Tidak ada yang mencoba memberi penjelasan. Semua hanya diam, seolah mereka tahu, tapi tidak ingin mengatakan. Pak Wiryo berdiri di dekat pintu, matanya tidak lepas dari kamar itu. "Man," katanya pelan. Arman menatapnya. "Ada hal yang mungkin belum kamu sadari." Kalimat itu terasa berat. Arman mengernyit. "Maksudnya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah Ustadz tua tadi, seolah memberi isyarat. Ustadz itu menarik napas pelan. "Kadang," katanya perlahan, "yang kita lihat setiap hari belum tentu benar-benar ada." Arman terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, sulit diterima. Namun di saat yang sama, potongan-potongan kejadian beberapa hari terakhir mulai muncul di pikirannya. Tentang Lilis yang sering tidak terlihat, tentang jawabannya yang selalu sama, tentang kehadirannya yang tidak pernah benar-benar jelas. Arman menggeleng cepat. Itu enggak mungkin." Suaranya terdengar pelan, tapi tegas. Ia melangkah mundur sedikit, menjauh dari kamar. Namun justru di saat itulah, angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam kamar. Tirai jendela bergerak pelan. Padahal jendela itu tertutup. Beberapa orang langsung mundur. Suasana menjadi semakin tegang. Arman menatap ke dalam kamar sekali lagi. Kosong, tetap kosong. Tapi entah kenapa, kali ini ia merasa ruangan itu tidak benar-benar kosong. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut yang selama ini samar mulai terasa nyata. Tidak ada yang langsung berbicara setelah itu. Arman masih berdiri di depan kamar, napasnya terasa berat. Matanya menatap ke dalam ruangan yang kosong, seolah berharap sesuatu akan muncul dan membantah semua yang mulai ia pikirkan. "Man," suara Ustadz tua itu terdengar pelan, tapi tegas. Arman menoleh. "Ayo ikut saya sebentar." Arman tidak langsung bergerak. Kakinya terasa berat, seperti menolak untuk melangkah. Namun tatapan Ustadz itu membuatnya tidak punya pilihan. Pelan-pelan, ia mengikuti. Beberapa warga ikut berjalan di belakang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara langkah kaki di lantai yang terdengar pelan, lalu berubah menjadi suara tanah saat mereka keluar menuju halaman belakang. Malam terasa lebih dingin. Lampu belakang rumah hanya satu, redup, menerangi sebagian kecil halaman. Sisanya gelap, tertutup bayangan pohon dan semak yang tumbuh tidak teratur. Arman jarang ke belakang rumah. Tempat itu lebih sering dibiarkan begitu saja. "Di sini," kata Ustadz itu pelan. Ia menunjuk ke arah sudut halaman. Semak-semak terlihat lebih lebat di sana, seperti tidak pernah dibersihkan. Pak Wiryo maju sedikit. Lalu dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan ranting dan daun kering yang menutupi sesuatu di bawahnya. Arman memperhatikan tanpa benar-benar mengerti. Sampai akhirnya, bentuk itu terlihat. Sebuah nisan kecil. Tanah di sekitarnya tampak lama, tidak baru, seperti sudah ada sejak lama. Hanya saja tersembunyi. Arman melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Matanya tertuju pada tulisan di batu itu. Dan saat ia membacanya, dunia di sekitarnya terasa berhenti. Lilis. Nama itu terukir jelas. Di bawahnya tertulis tanggal 2 tahun lalu. Arman menggeleng pelan. "Enggak." Suaranya hampir tidak terdengar. "Enggak mungkin." Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Matanya tidak lepas dari nisan itu. Ini salah." Ustadz tua itu berdiri di sampingnya. "Kami semua datang waktu itu," katanya pelan. "Kamu juga ada." Arman langsung menoleh cepat. "Enggak, saya enggak pernah." Kalimatnya terhenti. Tiba-tiba, sesuatu muncul di pikirannya. Potongan-potongan ingatan, samar, kabur. Seperti mimpi yang pernah dilupakan. Hujan deras, jalan, suara orang-orang, tangisan, dan sebuah wajah yang terbaring diam. Arman memegang kepalanya. "Enggak, itu bukan." Napasnya mulai tidak teratur. Ia mandor lagi, sampai hampir tersandung. Setelah itu, lanjut Pak Wiryo pelan. "Kamu sering sendiri, lama nggak keluar rumah, sampai akhirnya kamu bilang sudah menikah lagi." Arman menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah itu tidak terlihat aneh, tidak terlihat berbohong, justru terlalu serius, terlalu yakin. Dan sejak itu, suara Ustaz kembali terdengar, "Kami tidak pernah benar-benar melihat istrimu." Arman terdiam. Semua kata-kata itu mulai menyatu dengan apa yang ia rasakan selama ini.
tentang Lilis yang tidak pernah keluar, tentang kehadirannya yang selalu samar, tentang jawaban-jawabannya yang selalu sama, tentang suara dan keheningan. Perlahan, Arman menoleh ke arah rumah. Pintu belakang masih terbuka, gelap, kosong. Namun di dalam pikirannya, ia masih bisa melihat Lilis duduk di ruang tamu. Diam, menatap ke depan, menunggu. Air mata mulai jatuh tanpa ia sadari. Jadi, selama ini, suaranya bergetar. Ia tidak sanggup melanjutkan. Ustadz itu menepuk bahunya pelan. Kamu tidak siap kehilangan, katanya. Dan kadang, rasa itu membuat kita tetap melihat apa yang sudah tidak ada. Arman menutup matanya. Kenangan itu kini datang lebih jelas. Tentang hari pemakaman, tentang tanah yang ditutup perlahan, tentang dirinya yang berdiri tanpa suara. Dan setelah itu, kosong. Sampai akhirnya, ia mengisi kekosongan itu sendiri. Perlahan, Arman membuka mata. Ia menatap nisan itu sekali lagi. Tidak ada yang berubah. Nama itu tetap di sana. Tanggal itu tetap sama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menyangkal. Lilis sudah lama tidak ada. Angin malam berhembus pelan, dingin, menyentuh wajahnya yang basah. Di kejauhan, suara musola kembali terdengar. Pelan, tenang, namun kali ini tidak ada lagi yang terasa mengganggu. Karena yang selama ini ia takuti bukanlah sesuatu di luar dirinya, melainkan kenyataan yang selama ini ia hindari.